Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Jahwati, NPM 192121 dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Sukreni Gadis Bali, karya Anak Agung Panji Tisna. Sebelumnya di sini saya akan menceritakan gambaran bagaimana novel ini di dalamnya. Nah, di dalam novel ini diceritakan bahwa di sebuah wilayah yang bernama Bingin Banjah ada sebuah kedai yang sangat laris pada masanya. Nah, kedai itu dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Menegara. Nah, sebelumnya Menegara ini bukan asli dari daerah Bingin Banjah tersebut, tetapi adalah aslinya itu dari daerah sebelumnya. Nah, dia pindah ke sini itu meninggalkan seorang putri dan bercerai dengan suaminya yang dahulu. Lalu di sini ia menikah kembali, lalu ia mempunyai 2 orang anak. Yang pertama ada anak laki-laki yang diberi nama Inegara, dan yang kedua ada anak perempuan yang bernama Ninegara. Nah, Ninegara di sini ia mempunyai wajah yang sangat cantik, sehingga di daerahnya dikenal bahwa Ninegara ini adalah seorang bisa dikatakan sangat cantik sewilayah Bingin Banjah tersebut. Nah, hingga suatu hari di wilayah tersebut banyak ada suatu polisi ataupun menteri dari kepolisian yang berjaga dan dipekerjakan di wilayah Bingin Banjah tersebut. Nah, polisi itu bernama I Gede Ida Suwamba. Nah, I Gede Ida Suwamba ini terlihat cukup menyukai Ninegara yang sangat cantik, sehingga pada suatu hari Menegara itu menyembelih babi, tetapi diketahui oleh Ida Gede Suwamba. Nah, kan di sini di Bali itu bahwa jika ada yang ingin menyembelih babi itu harus izin terlebih dahulu setidaknya. Nah, kan Menegara di sini tidak izin terlebih dahulu, maka seharusnya Menegara itu dikasih hukuman, tetapi oleh Ida Gede Suwamba itu dibiasakan saja diajukan, dikarenakan Ida Suwamba di sini menyukai anak Menegara yang sangat cantik itu, yaitu Ninegara. Nah, setelah waktu berjalan, suatu hari di kedai Menegara tersebut datanglah seorang perempuan, gadis yang sangat cantik yang bernama Lusukreni. Nah, kecantikannya itu membuat Ninegara bersama Menegara itu merasa tidak nyaman di kedai tersebut, karena Lusukreni ini dapat menggantikan kecantikan dari Negara tersebut, sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Nah, hingga hari berikutnya Lusukreni itu kembali datang ke kedai Menegara. Nah, kedatangan Lusukreni ke kedai Menegara itu untuk bertemu dengan kekasihnya. Nah, kekasihnya itu yang bernama I Made Asemen. Nah, I Made Asemen itu memang teman dari I Gede Suwamba, seperti itu. Nah, setelah itu Menegara itu mempunyai siasat, karena bahwa Menegara mengetahui I Gede Ida Suwamba menyukai Lusukreni. Nah, maka dari itu pada hari itu langsung Menegara menawarkan untuk Lusukreni bisa menginap di rumah Menegara. Nah, setelah itu pada malam harinya hingga Lusukreni itu menginap di
rumah Menegara. Nah, ternyata pada malam itu mereka mempunyai siasat yang jahat kepada Lusukreni. Nah, hingga pada malam itu I Gede Ida Suwamba itu memperkosa Lusukreni karena hasadnya yang sangat menyukai Lusukreni. Oleh karena itu, pada esok harinya Lusukreni itu merasa bahwa dirinya itu tidak pantas dan merasa bahwa ia sangat kotor. Nah, hingga akhirnya ia keluar dari rumah Menegara dan dari wilayah tersebut, hingga Lusukreni itu dibawa oleh teman ayahnya dan menginap dan diam di sana selama ia mengurus kehamilannya dan hingga ia melahirkan. Nah, setelah itu singkat cerita Lusukreni itu melahirkan dari anak I Gede Ida Suwamba, hingga I Gede Ida Suwamba itu tidak mengetahui di mana Sukreni dan tidak mengetahui bahwa anaknya itu sudah dilahirkan. Nah, singkat cerita Lusukreni melahirkan anaknya yang diberi nama I Gustam. Nah, anaknya itu seorang laki-laki yang sangat tampan dan sangat cukup kuat, tetapi ia mempunyai sikap yang arogan, suka merampok, dan sedikit kriminal seperti itu. Hingga tidak segan-segan ia juga sering kasar kepada ibunya, yaitu Lusukreni. Nah, setelah singkat cerita, I Gustam itu masuk penjara karena perampokan. Nah, di penjara tersebut I Gustam bertemu dengan seorang yang ahli dalam merampok. Maka dari itu ia mempelajari di dalam sel itu, ia mempelajari bagaimana cara merampok dengan baik dan benar. Maksud dengan baik dan benar itu lebih bisa tidak terbawa ke polisi seperti itu. Nah, setelah itu I Gustam itu dikeluarkan dari penjara. Nah, setelah dikeluarkan bukannya insyaf, tetapi I Gustam itu malah berpikir ingin merampok yang lebih besar lagi gitu. Nah, hingga akhirnya I Gustam itu memilih tempat kedai Menegara menjadi sasaran empuk untuk dirampok. Nah, singkat cerita, pada suatu malam I Gustam bersama teman-teman rombongannya dari pencopet tersebut ke kedai Menegara dan mencopet kedai Menegara tersebut, karena kedai Menegara itu pada saat itu adalah kedai yang sangat terkenal pada masanya, dan Menegara dikenal sebagai salah satu seseorang yang sangat kaya di kampungnya. Nah, maka dari itu Menegara mengetahui bahwa kedainya itu dirampok, maka Menegara menghubungi Ida Gede Suwamba karena selaku menteri polisi di daerah tersebut. Nah, datanglah I Gede Ida Suwamba bersama Menegara dan aparat-aparat lainnya. Nah, setelah itu maka terjadilah peperangan antara rombongan I Gede Ida Suwamba dan I Gustam. Nah, I Gede Ida Suwamba ini adalah seorang ayah dari I Gustam tersebut, karena I Gede Ida Suwamba itu sudah memperkosa Lusukreni itu. Nah, I Gustam itu adalah anak dari I Gede Ida Suwamba, dan terjadilah perperangan antara anak dan ayah yang belum saling mengetahui. Nah, hingga di suatu titik dari peperangan itu mereka saling membunuh, I Gustam dan Ida Gede Suwamba, hingga pada akhirnya di saat mereka menghembuskan napas terakhir, Ida Gede Suwamba mengetahui bahwa I Gustam adalah anaknya dari Lusukreni, dan I Gustam juga mengetahui bahwa yang ia bunuh itu adalah ayahnya. Dan setelah itu maka mereka berdua mati secara bersamaan, dan Menegara itu mengetahui bahwa dengan posisi itu Lusukreni adalah anaknya yang ia tinggalkan dari pernikahannya yang pertama sebelum ia datang ke Bingin Banjah dan membuat kedai di Bingin Banjah tersebut. Nah, setelah I Gustam meninggal dunia dan Ida Gede Suwamba meninggal dunia, dan karena perpecahan tersebut, pertarungan tersebut, Menegara mengetahui itu, maka semua kekayaan Menegara itu hangus
karena terbakar. Setelah itu Menegara menjadi seorang yang bisa dikatakan menjadi gila seperti itu. Nah, puncak dari cerita ini dikatakan bahwa ada dua orang ayah dan anak yang saling membunuh, dan seorang ibu dan anak yang baru mengetahui kalau ia sudah berbuat jahat sampai di titik itu, dan mengetahui bahwa ia berbuat jahat itu kepada anaknya seperti itu. Jadi inti dari novel Sukreni Gadis Bali di situ. Nah, tadi dikatakan juga bahwa Sukreni datang ke kedai Menegara itu untuk bertemu dengan pacarnya. Nah, untuk membantu mengurusi warisannya, karena ada keluarga dari Lusukreni itu sudah pindah agama ke Kristen, karena dalam budaya Bali itu jika pindah agama ke Kristen ataupun pindah agama dari keluarganya, maka haram baginya tidak untuk mempunyai warisan seperti itu. Nah, ada beberapa ulasan yang sudah saya review dari cerita novel di sini. Ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelebihan dari novel di sini menurut saya bahwa novel ini berbasis budaya tentang Bali. Kelebihannya memperkenalkan budaya Bali, tentunya budaya-budaya yang tidak diketahui oleh remaja pada saat ini. Bagaimana budaya Bali, kalau ada yang pindah agama tidak berhak mempunyai warisan, dan kalaupun ada yang seperti menyembelih babi itu harus ada izin dulu dari aparat setempat seperti itu. Dan ceritanya menarik karena beda dari yang lain, menceritakan tentang kebudayaan Bali seperti itu. Nah, kelemahan dari novel ini menurut saya yaitu cukup bertele-tele dari kata-katanya, dan bagaimana ada pengulangan kata dari novel-novel ini sehingga pembaca itu cukup merasa kesulitan dalam membacanya seperti itu. Nah, kesimpulan dari apa yang saya review tadi, bahwa novel ini baik untuk dibaca atau dikonsumsi publik, khususnya untuk para remaja pada saat ini, karena di sini cukup jelas menjelaskan tentang budaya-budaya yang ada di Bali, dan bagaimana, kan karena itu juga tidak ada di dalam pelajaran juga, dan bisa dibaca di sini seperti itu. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan karena saya masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.